Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Apa kabar semuanya? Pasti semua baik-baik saja ya. Mari kita ikuti pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran daring kelas 4 mata pelajaran Akidah Akhlak bab Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Mari kita uraikan satu persatu. Apa itu Asmaul Husna? Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu Asmaul Husna ya. Itu berasal dari kata Al-Asma dan Al-Husna ya. Kata Al-Asma itu artinya nama-nama Allah, sedangkan Al-Husna artinya yang baik atau yang terbaik, bisa diartikan juga yang indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik ya. Itu adalah kesimpulan dari nama Asmaul Husna. Asmaul Husna itu yang ada sebenarnya ada 99 ya. Jadi Asmaul Husna ada 99, namun yang akan kita pelajari kali ini hanya ada 3, yaitu Al-Malik, yang kedua yaitu Al-Aziz, dan yang ketiga yang terakhir nanti adalah Al-Qudus. Nah, yang pertama Al-Malik. Al-Malik artinya yang maha merajai. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Selain itu, Al-Malik juga bermakna yang memiliki segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, tapi sebaliknya segala sesuatu pasti membutuhkannya. Yaitu membutuhkan siapa? Allah. Nah, yang ini ya, yang Al-Malik ya, kekuasaan Allah ya Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas ya. Kekuasaan Allah dan kerajaan Allah SWT itu sempurna dan tidak terbatas. Kekuasaannya itu maha tinggi, tidak dapat sentuh dan dipengaruhi oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi sekaligus pencabut kekuasaan makhluknya, termasuk kekuasaan manusia yang bersifat hanya duniawi. Nah, meyakini dan memanai Al-Malik ya, kita meyakininya. Kenapa? Sehingga kita dapat mempunyai landasan hidup yang kuat dan mantap, sehingga tidak mudah tidak mudah terbujuk oleh rayuan setan. Yang kedua, tidak ada yang kita takuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kenapa ya? Ya, kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tidak boleh kepada yang lainnya. Kalau kita takut kepada yang lainnya disebut dengan musyrik nanti ya. Itu yang ketiga, kita senantiasa takut pada azabnya dan tidak takut akan kehilangan harta dan jabatan. Kenapa? Sesungguhnya harta dan jabatan kita itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang maha merajai ya, yang maha merajai segala yang ada di dunia dan akhirat ini. Sikap yang dapat diteladani dari Asmaul Husna Al-Malik. Yang pertama, jangan sombong dengan harta, kekayaan, dan kedudukan yang kita miliki ya. Kenapa? Seperti saya sampaikan, ini hanyalah sebuah titipan dari Allah. Yang kedua, selalu bersikap syukur dengan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apabila kita bersyukur, rezeki kita oleh Allah akan ditambah ya. Yang ketiga, dapat mengendalikan keinginan dan nafsu untuk hal yang kurang bermanfaat. Jadi yang kurang bermanfaat bisa kita kendalikan. Yang keempat, yang terakhir, kita selalu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita pilih yang kedua, yang maha perkasa, yaitu Al-Aziz. Al-Aziz artinya yang maha perkasa. Al-Aziz merupakan salah satu Asmaul Husna Allah ya, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha perkasa. Dia dapat berbuat sesuatu dan kehendaknya. Jika dia menginginkan banjir terjadi, banjir itu pun akan terjadi. Namun jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hujan yang turun berhenti saat hal itu pasti juga akan terjadi. Bahkan ketika dia berkehendak turun hujan ya, ketika matahari bersinar, bisa saja hal itu pun pasti akan terjadi ya. Itu maha perkasa, berkehendak Allah. Al-Aziz atau maha perkasa itu menunjukkan bahwasanya Allah itu mempunyai kekuatan dan keperkasaan yang tidak ada tandingannya ya. Yang kedua, keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala abadi dan tidak pernah berkurang sedikitpun. Yang ketiga, berbeda dengan keperkasaan yang dimiliki manusia, keperkasaan
manusia bersifat sementara ya. Kalau Allah abadi artinya selama-lamanya. Kalau perasaan manusia itu akan tergantikan oleh yang lainnya ya. Sikap yang dapat diteladani dari Asmaul Husna Al-Aziz. Yang pertama, memiliki sikap tegar dalam menghadapi masalah ya, harus tegar, tabah karena Allah Maha Perkasa ya. Yang kedua, berbesar hati dan pantang menyerah ya, apapun tantangannya, kesulitannya kita hadapi. Yang ketiga, gigih dalam menuntut ilmu, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menghadapi musibah yang datang ya. Tuh. Yang ketiga, Al-Qudus. Yang dimaksud nama Allah Al-Qudus adalah Dia bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala amat jauh dari sifat-sifat jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat baik dan mulia ya. Itu definisi dari Al-Qudus. Artinya apa tadi? Maha suci. Al-Qudus berarti maha suci ya, seperti tadi ya. Maka Allah menyukai kebersihan dan kesucian. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaklah selalu dalam keadaan bersih. Misalnya kita diwajibkan berwudu sebelum sholat. Untuk menghadapi Allah, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh harus bersih dari kotoran dan najis. Mensucikan pikiran kita dari niat buruk, prasangka buruk dan nafsu yang kotor. Karena niat buruk akan menghasilkan kejahatan, sedangkan nafsu yang kotor akan menghasilkan kemaksiatan ya. Niat buruk itu akan menjadi kejahatan, nafsu buruk kemaksiatan ya. Hikmah meyakini dan memaknai Al-Qudus. Yang pertama, kita dapat menikmati apapun tanpa prasangka buruk ya, santai saya ya. Yang kedua, siap dengan ketidaksempurnaan diri. Dan yang ketiga, siap dengan segala kekurangan orang lain, tidak ngenyek ngelek koncone ya. Sikap yang dapat diteladani Asmaul Husna Al-Qudus ya, sikap ya ini ya, perilakunya yaitu kira-kira apa saja. Yang pertama, rajin melaksanakan sholat tepat waktu. Alhamdulillah kalau 5 waktu tepat waktu semua ya. Kalau belum lengkap 5 waktunya bisa dilengkapi ya. Yang kedua, menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menyucikan hati dengan berbuat baik dan menjaga lisan untuk tetap tidak berkata kotor ya. Dan yang keempat, bersyukur, berdoa, dan senantiasa memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadikan kita menjadi musyrik ya, karena termasuk mensekutukan Allah. Sekian materi Asmaul Husna kali ini ya. Mari kita akhiri dan membacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Ingat, tetap semangat belajar, olahraga yang rajin, taat beribadah, selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.